Assalamualaikum YouTube. Oke, dengan saya Anu. Jadi seperti kalian lihat di belakang ini banyak banget box-box itu ya. Nah, box-box ini adalah part-part dari komputer yang akan saya rakit. Jadi spek komputer yang di belakang saya ini adalah menggunakan Intel bukan AMD. Lalu keperluannya untuk simulasi. Jadi bukan untuk main game ya, hanya untuk software gambar lalu disimulasi gitu. Jadi nggak terlalu membutuhkan VGA, hanya kerjanya itu sebenarnya lebih ke prosesor dan RAM. Nah, jadi di belakang ini kalian lihat seperti ini ya. Ini ada Core i9. Lalu saya menggunakan motherboard dari MSI Z390 A Pro. Itu menggunakan chipset Intel Z390 ya. Jadi dia bagusnya itu bisa di overclock bagian memori RAM-nya. Makanya saya RAM menggunakan tim Elite DDR4 ya. Dia jalan di 3200. Oke. Lalu untuk SSD saya menggunakan SSD M2 NVMe dari Crucial 500 GB dan VGA-nya hanya menggunakan Nvidia 1030 2 GB DDR5 64 bit aja, karena nggak terlalu membutuhkan VGA, jadi menggunakan yang kecil-kecil aja. Jadi sebenarnya menggunakan Nvidia 710 pun bisa aja, hanya untuk display gitu aja sih. Dan PS-nya saya menggunakan dari Aerocool Lux RGB 550 watt. Dan nah, ini yang keren. Jadi ini adalah liquid cooler dari Tracer DT 120. Jadi dia cooler untuk prosesornya dia menggunakan model liquid bukan fan. Jadi ada radiatornya, nanti kalian bisa aja lihat nanti saat kita merakit ini ya. Lalu untuk harddisknya saya menggunakan WD Purple 2 tera dan keyboardnya menggunakan Post Player Gaming Keyboard. Dia RGB juga, murah banget nih harganya, cuma 150.000. Lalu casing saya menggunakan APCO AV Core Middle Tower Case, bisa kalian baca di sini ya. Oke. Dan nah, monitor saya menggunakan ViewSonic, kelihatan nggak? Nah, ini ViewSonic VA2256H. Dia 22 inch IPS, jadi bagus banget lah, jernih dan Full HD. Ada colokan HDMI nya, mantep. Dan power supply saya menggunakan yang murah-murah aja karena dananya sangat nipis ya, benar-benar dana yang dipres. Kita menggunakan power up 1200 VA. Jadi semua ini kita membutuhkan modal sekitar 20 jutaan ya, bisa membangun komputer untuk simulasi. Nah, bagi kalian mahasiswa-mahasiswa yang membutuhkan komputer simulasi, bisa kalian tiru rakitan PC saya di belakang ya. Ini cukup high end, jadi kelas bawahnya pun masih bisa seperti sebenarnya, misal i7 atau ya i7 lah, i7 udah cukup. i9 ini kalau kalian benar-benar pengen kenceng banget bisa pakai ini. Oke, langsung aja kita ke rakitannya ya. Yuk. Yang pertama kita unboxing dulu MSI Z390 A Pro. Dia support untuk Intel aja dan bisa untuk Intel Optane. Juga chipsetnya menggunakan Z390. Langsung aja kita buka ya. Jadi seperti itu dalamnya. Itu garasinya harap disimpan, oke.
ini backlightnya ya, yang akan dipasang di belakang casing. Kita mendapatkan kabel SATA untuk harddisk, 2 kabel, lalu CD driver, ini kartu terima kasih, ini stikernya MSI, oke. Dan manualnya, manual book harap dibaca, oke. Nah, jadi seperti ini ya, motherboard dari MSI Z390. Nah, sekarang kita buka prosesor dari Intel Core i9. Dia 9900 LGA 1151, sesuai motherboardnya 1151. Oke, masih segel, kita buka aja. Buat manual book, ini heatsink bawaannya dari Intel. Nanti kita akan ganti ini menggunakan DT tracer tuh ya, DT 120 tracer liquid cooling. Nah, ini prosesornya, oke. Langsung aja kita pasang. Langsung aja kita pasang visornya ya guys. Yuk kita pasang aja. Kita oke, sampai dia terlepas karetnya, plastiknya ya, maaf. Gitu aja, gampang banget masangnya. RAM kita menggunakan tim Elite Plus DDR4 3200. Dia RAM-nya ukurannya 32 GB. Karena ini dual channel ya, karena dual channel jadi masangnya agak loncat, jadi nggak sejajar ini sama ini, tapi dari pojok sini sama tengah sini ya, gitu. RAM-nya ini tim DDR4 3200, jadi satu keping ini 16 GB. Oke, tadi saya revisi ya guys. Jadi kalau bisa menggunakan tatakan dus dari motherboardnya agar dasarnya ini agak empuk, jangan langsung di meja. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini dual channel jadi agak loncat. Oke, sip, udah pasang semua. Jadi yang ketiga adalah SSD nya. SSD saya menggunakan Crucial NVMe M2 Solid State Drive P1 500 GB.
kita pasang M2 nya lagi, lalu kita buka baut yang tadi diberi oleh motherboardnya ya. Nah, yang slot ini adalah untuk Intel Optane. Oke, sudah terpasang. Oke, kita singkirkan itu di samping. Kita unboxing liquid cooler dari Dresser DD120 ya. Kita dapat installation guide, manual booknya, dapat dibaca kalau mau, bisa cara masangnya gimana. Oke. Nah, jadi dia itu modelnya seperti ini, dapat black plate dan lain-lain. Nah, seperti itu ya pemasangan dari liquid coolernya. Pertama kita ambil liquid coolernya. Nah, jadi seperti ini bentuk dari liquid coolernya ya. A few moments later. Kita lanjut ke pemasangan liquid coolernya ya. Jadi saya tadi udah baca buku panduannya. Jadi ternyata kita pertama adalah memasang backplate untuk dudukan liquid coolernya ya. Seperti ini backplate-nya. Backplate-nya udah kepasang guys. Jadi bautnya yang tadi dari backplate akan menuju ke atas ya. Nah, sekarang kita pasang namanya itu silinder ya, seperti ini. Silinder kita pasang keempat-empatnya. Kita siapkan spring, baut springnya ya. Nah, seperti ini. Kita siapkan baut springnya 4 baut ya. A few moments later. Sekarang kita unboxing casingnya ya guys. Sebelum kita pasang coolingnya tadi, kita harus pasang motherboardnya itu di casingnya dulu agar pemasangannya lebih mudah. Oke, langsung aja kita buka casingnya. Jadi seperti ini casingnya. Dia belakangnya ada seperti lubang honeycomb gitu. Nah, dia itu bagusnya ada RGB di sini dan di samping ada portnya USB 3 1, USB 2 ada 2, mic, mikrofon, dan jack audio, tombol restart, tombol power, dan tombol RGB. Seperti ini ya. Sengaja kita buka. Nah, ini modelnya tombol gasnya seperti ini ya. Jadi hati-hati saat membuka. Jadi saat membuka yang baut terakhir tuh harus dipegang. Ini. Kita dapat kipas satu. Kita buka casingnya, kita pasang backplate dari motherboard MSI ya.
A few moments later. Unboxing power supply dari Aircool. Jadi seperti ini ya power supply-nya. Dia itu ada RGB-nya 80 plus RGB adjustable. Oke. Nah, ini RGB-nya. Jadi power supply-nya sudah kepasang seperti ini. A few moments later. Jadi setelah liquid coolernya sudah terpasang, sekarang kita pasang radiatornya ya. Di situ radiatornya kita pasang aja sekarang. Jadi ini sistemnya kayak apa? Motor. Pakai radiator, guys. Oke, setelah terpasang, kita sekarang pasang kipasnya. A few moments later. Alhamdulillah udah jadi ya guys. Jadi tadi bener-bener maaf saya banyak pause karena bener-bener manajemen kabelnya itu ribet banget daripada nguras waktu kan. Jadi langsung aja saya tampilkan setelah dirakit ya. Jadi bentuk belakang ada seperti ini. Nah seperti itu guys, saya akan lihat manajemen kabelnya. Untuk bagian depan adalah seperti ini. Nah, bagian depan seperti itu ya. Oke, sesi terakhir ya guys. Sekarang kita unboxing monitor dari ViewSonic dan keyboard dari Force Player. Oke, langsung aja kita pertama unboxing monitornya. Oke, jadi ini adalah setup PC untuk simulasi anak teknik mesin di kampus Undip ya guys. Jadi kalian bisa contoh mungkin spek seperti ini untuk kalian ingin simulasi dengan cepat, bisa menggunakan spek yang seperti saya rakit ini ya. Ini total semua keyboard, mouse gak termasuk, layar PC segelondong ini cuma 20 jutaan ya guys. Kalian bisa merasakan simulasi dengan kencang tanpa kendala. Untuk game sih mungkin ya bisa-bisa lah, nggak terlalu banget. Jadi gitu aja. Yuk kita nyalain, gimana sih impresinya, rasanya gimana. Sip. Kita nyalakan monitornya dulu. ViewSonic ya, 22 inch. Kita nyalakan PC-nya. Wow, terang. Jadi keyboardnya juga RGB ya guys. Oke, jadi seperti itu BIOSnya. Oke, jadi RAM-nya itu berjalan di 3200 MHz ya. CPU-nya 3,10 GHz.
Oke, jadi kerennya motherboard Z390 itu dia bisa jalan di RAM segini. Kalau di bawahnya, di bawah 3000 wattnya bisa jalannya. Dia bisa di overclock juga. Lalu di sini ada memori RAM-nya 3200 MHz, mereknya TIM, 32 GB nya kedetek ya, 1616. Oke, lalu storage-nya menggunakan WDC 2 GB ya. M2 nya kedetek juga, krusial 500 GB. Lalu fan infonya nih seperti ini, dia jalan di 2000 rpm-an, temperaturnya 34 derajat. Sistem fan-nya ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi 5-5 nya kedetek ini. Cuma yang kedetek hanya sistem fan yang di sini ya. Nah di sini, karena dia koneknya di mobo, jadi kedetek sistemnya seperti ini. Oke, gitu aja. Jadi ini adalah spek PC untuk simulasi seharga 20 jutaan. Dia menggunakan i9 generasi ke-9, memori RAM-nya 32 GB. Oke, kita langsung aja install Windows-nya ya. Secepat apa dia menginstal Windows. Oh ya, untuk biar mantap-mantap, kita kletek ini ya guys. Nih, jadi ini adalah sudah saya pasang template ya. Sudah saya pasang template gelasnya dari casing ini. Kita kletek aja. Wah, mantap. Bening banget ya guys. Insyaallah keren. Oke, lalu kita tempelkan biar keren, tambah keren, stiker i9 nya. Oke, lalu kita tempelkan MSI nya juga. Oke, sip, mantap ya guys. Oke, langsung aja kita coba install Windows 10 nya. Kita siapkan instalasinya dulu menggunakan flash disk. Oh ya, sebelumnya kan bisa lihat menu OC dari motherboard MSI Z390A Pro. Jadi ini OC nya ya. Bisa kalian pilih menu normal atau expert. Tuh ini frekuensi RAM-nya bisa kalian pilih berapa mau jalan. Oke, langsung aja kita restart untuk install Windows 10 nya ya. Kita pencet F10 untuk menyimpan settingannya, lalu yes. Kita cek seberapa cepat dia menginstal Windows. Kita cek seberapa cepat dia menginstal Windows 10 ya. Nggak tahu layarnya kenapa guys, banyak mungkin bug aja. Untuk serial number kita lewati aja. Lalu Windowsnya kita pilih Windows 10 Pro 64 bit, next. Nah, kita accept aja ini, next lagi,
Lalu kita pilih custom install. Nah, kita pilih nih memori mana yang kita mau install Windows 10 nya. Kita pilih HDD 1 ya. Ini adalah SSD NVMe nya ya, dari Crucial. Kita langsung next aja. Ini nggak saya skip ya guys untuk penginstalan Windows 10 nya. Jadi benar-benar mohon maaf jika durasinya sangat panjang sekali. Oke, dia sudah selesai menginstal. Sekarang booting untuk getting ready. Cukup cepat sih, sekitar 5 menit kurang lebih ya. Cepet banget, udah sampai just moment. Lalu pemilihan bahasa, pemilihan negara, ini keyboard, skip aja langsung. Kita I don't have internet, continue with limited setup. Tapi lagi I don't have internet. Ini juga tips dari kalian, jika kalian saat install Windows kalian konekin internet, jangan sampai ya guys kalau kalian belum punya akun Microsoft, karena benar-benar ribet. Jadi kalau bisa kalian jangan koneksikan koneksi kalian saat setup awal gini, nanti aja saat sudah masuk di stop. Oke, udah selesai setup. Nah, untuk menu ini kalau bisa kalian ingin gampang, jangan centang bagian advertising ID, itu akan bahkan ribet menu Windows kalian nanti. Lalu online specs connection, kalau kalian nggak pakai mikrofon, udah gitu aja. Kita accept, kita yes and done.
Oke, udah selesai guys. Untuk monitornya sangat jernih sekali, dia Full HD ya. Ini udah auto Full HD, meskipun driver VGA nya belum terinstall. Coba kita langsung restart ya. Kita cek kecepatan booting dari awal. Cepet sekali guys. Kencang sekali. Oke, untuk CPU nya dia jalan di 4 GHz, memorinya dia 32 GB, berarti sama masih 0 SSD. Oke, gitu aja. Oke, sekarang untuk temperatur kita coba cek di BIOS ya, berapakah temperatur setelah tadi beberapa saat saya diamkan nyala, apakah bekerja dengan baik cooling liquidnya. Oke, dia temperaturnya CPU nya 44 derajat ya, cukup ini biasa aja, ini benar-benar dingin. Standar itu ya berapa, 50 ke atas ya, 60 70. Ini benar-benar dingin banget. Oke, jadi ini menu untuk settingan fan. Jadi kalau saya klik all full speed, ini benar-benar kenceng banget ya, suaranya berubah. Kita coba all set default, kita dengarkan perubahan suaranya. Kita full speed lagi. Kita set default lagi. Ini tadi sempat temperaturnya 50 derajat Celcius ya, sekarang 45 derajat, balik 44. Jadi dia standby di 45-44 derajat Celcius. Oke, gitu aja guys, video merakit PC dengan Anouk. Cukup ini ya, membuang waktu sepertinya. Kalau saya sih enggak sih, worth it banget. Tapi benar-benar durasinya ini sangat panjang sekali. Bisa kalian lihat hasilnya sih, tapi kalau saya sih puas banget, alhamdulillah. Gimana pendapat kalian? Komputer dengan dana 20 jutaan seperti ini kita dapatkan untuk simulasi aja ya. Untuk game sih ya little bit lah, bisa aja, tapi nggak banget. Mungkin gitu aja sih rakitan PC dari saya. Nah, gimana guys? Kalian udah lihat kan saya ngerakit PC yang di belakang saya ini, gimana lamanya dan ribetnya. Karena benar-benar ini adalah momen saya pertama kali ya ngerakit komputer lab sendiri. Sangat puas hasilnya saya, dan cukup, kalau lelah sih enggak sih, puas banget hasilnya seperti ini. Jadi ini adalah komputer untuk lab di sebuah kampus ya, teknik mesin. Jadi ini keperluannya hanya untuk simulasi aja, nggak buat game. Makanya kenapa VGA-nya hanya menggunakan 1030 aja. Yang penting adalah prosesornya menggunakan i9, gitu aja. Dan RAM-nya yang pasti 32 GB ya. Untuk mobilnya juga harus yang bisa overclock. Dia minimal Intel Z. Chipsetnya itu Intel Z390. Seperti kalian lihat di belakang ini, saya menu OC itu dia jadi frekuensinya menjadi 4,6 ya. Sebelumnya kan dia jalannya di cuma 3 GHz, tapi dia udah naik jadi 4 GHz. Itulah enaknya kenapa kita menggunakan
motherboard overclock, kita bisa menaikkan clock dari prosesor dan frekuensi dari RAM kita yang bisa di overclock. Jadi benar-benar lebih ngacir banget komputernya, simulasinya beres, tugas akhirnya cepat beres, cepat sudah. Oke, gitu aja. Jadi gitu aja sih, bisa kalian lihat ya, komputernya terang banget kayak silau banget itulah, warna-warni komputer zaman sekarang banget lah. Jadi buat simulasi kalian stres mikir simulasi, bisa kalian lihat PC-nya dengan indah seperti itu, warnanya gemerlap-gemerlip, jadi ada ide banyak. Jadi gitu aja video dari saya, rakit PC bersama Noob. PC i9 20 jutaan bisa dapat ini ya semuanya, keyboard, mouse, dan komputer segelondong ini. Oke, gitu aja. Kalau kalian suka silahkan di like. Kalau kalian mau komentar silahkan di bawah komentar tuh, kalian bebas mau komentar apa, mau tanya apa, silahkan kalian tanyakan aja di bawah ini. Kalau saya ada salah penyampaian silahkan komentar di bawah juga, kalau ada kurang-kurangnya, karena manusia adalah tempatnya kurang. Oke, gitu aja. Silahkan kalian jangan lupa subscribe channel saya ya, dan bunyikan lonceng. Kalian klik loncengnya di sebelah subscribe itu kalau mau video terbaru dari saya. Gitu aja. Saya Anoop. Assalamualaikum YouTube.